Enggak, ketaatan itu walaupun dia itu belajarnya dikit, tetapi dia satu ayat dia kerjain, satu ayat dikerjain, itu malah hasilnya lebih bagus daripada hafal tapi ngomong aja. Ya bisa seperti itu, tapi satu ayat dikerjain, hadis dikerjain, dijaga, dia jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Sahabat beriman, kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita. Nanti kita akan tanya, ada satu hal aja deh kita mau tanyakan ke guru kita, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua, khususnya buat kami yang ada di sini. Oke, izinkan saya menyapa dulu guru kita bersama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Kali ini kita mau ngobrol mengenai rezeki nih Bang J. Ya, nanti kita akan tanya guru kita, Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya rezeki yang kami peroleh itu bisa menjadi ridho, mendapat ridho dari Allah itu Pak Ustadz ya. Kan kita sering kerja tuh, Apakah memang harus diawali dari pekerjaan yang baik atau seperti apa supaya rezeki itu bisa mendapatkan ridho dari Allah gitu Pak Ustadz? Mohon pencerahannya ini Pak Ustadz. Ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang jelas semua orang Islam diminta oleh Allah Ta'ala untuk berikhtiar. Berikhtiar. Bekerja Pak Ustadz. Ya, bisa bekerja, semuanya ikhtiar ya. Bekerja, mau cari jodoh itu kan ikhtiar ya. Ada usaha lah. Itu sampai seperti yang diceritakan dalam Quran, faida qudiyati sholatu fantasiru fil ard wa batagu min fadlillah. Jadi setelah kita tunaikan sholat, maka kita disuruh bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Itu semua, baik yang orang biasa, pendakwah pun disuruh mencari rezeki. Disuruh mencari rezeki Allah, baik bertebaran jadi mencari rezeki. Jadi bagaimana dengan dakwahnya? Apakah dakwahnya itu untuk mencari rezeki? Silahkan. Kalau memang dakwah itu sebagian kecil dari hanya untuk panggilan hati, untuk syiar, kemudian dia mencari rezeki di luar ceramah, maksudnya itu malah lebih bagus lagi. Yang utamanya dia sudah punya, itu akan lebih bagus lagi. Nah, itu jelas, itu berarti seorang muslim disuruh mencari rezeki, berikhtiar lah ya. Kemudian cara ikhtiar juga harus dengan cara-cara yang halal, yang halal, baik ya. Jangan yang berhubungan dengan yang haram atau abu-abu ya, jangan ya. Subhat itu janganlah ya, pokoknya jelas-jelas saja. Nah, di dalam mencari rezeki itu juga harus hati-hati. Kalau kerjanya kantoran relatif agak aman, tapi kalau kerjanya berdagang, ini bahaya. Bukan bahaya, nyerempet biasanya. Bagi yang berdagang biasa, lurus-lurus saja ya, insya Allah nggak ada persoalan. Maksudnya biar dagangannya laris, ke orang pintar itu, ke kiai ini, ke kiai itu, ke dukun ini, ke kiai sono, ke sana, semua orang-orang yang hebat-hebat itu katanya dimintain. Nah, itu sama, itu tidak minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, tapi minta pada orang yang pasti akan diberi amalan-amalan. Nanti dibekali air, disiram-siramin, dibekalin minyak, disiram-siramin. Itulah yang menjadikan musyrik, apapun bentuknya itu musyrik, insya Allah. Jadi dengan dipakai air, dipakai minyak di situ, nah itu nanti habis itu memang warungnya jadi
laris, dagangnya jadi laris loh. Kenapa kok bisa laris? Nah, karena memang ada sesuatu di air itu, ada sesuatu di minyak itu, ada sesuatu di mantra itu, atau amalan itu ada sesuatu. Sehingga tidak sebegitunya, kalau dari Allah Ta'ala tidak sebegitunya. Nah, yang begitu Allah tidak suka. Kemudian dari pekerjaan itu umpamanya ada yang menjadi tenaga kerja di luar negeri, monggo silahkan, tapi yang baik ya. Nah, dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita kerjakan ini, kemudian ada dari kita ingin meningkatkan gimana caranya kita tidak salah di hadapan Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah itu banyak menceritakan dalam Quran, yang ini malah urutannya ada nih. Itu dalam surat Az-Zariyat diceritakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Nanti di langit ada jalan rezeki kita. Nah, jalan rezeki itu sebenarnya Allah sudah, kalau Allah bilang di langit itu adalah yang dirahasiakan oleh Allah. Biasanya itu kita namakan Lauh Mahfuz. Biasanya itu ada jalan rezeki kita itu di sana. Tapi gimana caranya jalan rezeki itu sampai kepada kita? Jalannya dulu aja sampai. Nah, Allah menceritakan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan bagi orang Islam apa? Sholat yang tertib, 5 waktu itu harus jalankan ya. Kemudian tambahkan sunnah. Yang tertib gimana? Dari mulai wudunya juga diperhatikan. Kemudian kalau udah sholat belajar khusyuk. Mau suratnya panjang pendek tidak persoalan, yang penting khusyuk. Kemudian doa yang baik. Doa itu ya banyak-banyak memuji Allah, memohon ampun, muji Allah, mohon ampun, seperti itu. Kemudian dari sholat sudah, kemudian baca Quran, kemudian apalagi berbuat baik ini, kan gitu ya. Selain puasa ya, puasa kan di bulan Ramadan, atau puasa-puasa sunnah yang memang dianjurkan oleh Rasul. Boleh, silahkan. Kemudian apalagi berbuat kebaikan dengan orang tua, itu juga harus. Karena dengan berbuat baik kepada orang tua itu mulai dari kita hormat, cara bicara kita harus hormat, tidak menyakiti hati orang tua. Kemudian, nah yang biasa ini yang biasanya kelewatan ya, cara bicara, kemudian sopan santun, adab dengan orang tua atau dengan mertua itu harus kita bawa, tetap kita bawa itu baik dan niatkan karena Allah. Kalaupun umpamanya orang tua itu sering jengkel kepada kita, marah pada kita, padahal kalau kita cari kayaknya insya Allah saya nggak salah, dengerin aja. Kita dimarahin sama orang tua atau mertua itu dengerin aja, kemudian bertasbihlah kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Nggak usah kenceng-kenceng. Pada waktu kita dimarah orang tua, tundukkan kepala, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Terus dalam segala keadaan seperti itu, lakukan. Nanti Allah akan mempersiapkan rezeki-rezeki yang lebih baik. Di luar itu ada lagi, kalau umpamanya pada saat kita itu membutuhkan sesuatu, kita ada uang, kita mau membutuhkan sesuatu. Tiba-tiba orang tua itu bicara sama kita. Kita punya uang nih. Tiba-tiba orang tua itu bicara sama kita, "Nak, aku butuh uang sekian. Kamu punya enggak? Bener ini untuk ini." Nah, apa yang dibilang sama orang tua kita itu sama seperti uang yang kita pegang. Ini salah satu rahasia yang jarang sekali orang itu memahami. Itu sudah dalam bekerja berarti Pak. Ini sudah bekerja nih, kita itu sudah ya? ada hasil. Padahal uang ini kita coba beberapa bulan itu kita tabung untuk menganu sesuatu. Ke orang tua itu bilang begitu dan jumlahnya kurang lebih sama dengan mirip-mirip gitu. Iya, seperti yang kita punya. Nah, kalau sudah begitu, kalau sudah memang kita itu seperti itu, ada tanda-tanda dari Allah. Berarti ini semuanya dari Allah. Saya punya pegangan uang sekian. Orang tua kok ngomong begini dan jumlah uangnya kurang lebih sama. Yang didahulukan yang mana itu? Yang didahulukan orang tua. Dahulukan orang tua. Karena pada saat orang tua itu kita beri, kamu nggak butuh? Enggak, untuk ibu aja atau untuk bapak aja, monggo silahkan. Padahal kita butuh. Kita butuh nggak usah ngomong sama orang tua. Tambah sedih nanti orang tua. Enggak, alhamdulillah saya masih ada. Masih ada kok Bu, pakai aja, silahkan, monggo. Nah, hati orang tua itu senang, pasti dia akan mendoakan. Tanpa kita suruh, beliau akan mendoakan. Dan itu nanti kalau mau tahu menjadi lucu, tapi itu serius. Tiap kali kita punya uang, nanti orang tua minta. Padahal orang tua itu nggak tahu uang kita, tapi kalau kita minta itu pas aja uang kita.
Kalau saya boleh mengajak, suruh pakai orang tua. Pakai orang tua. Kemudian tanya, kamu ada uang? Alhamdulillah masih. Gitu. Tidak usah kita munculkan bahwa sebenarnya kita butuh uang itu. Tinggal kita bilang sama istri kita sementara tidak jadi dulu ya. Dan nenangin istri, harus nenangin istri. Udah nggak apa-apa. Nah di titik itulah Allah suka. Itu berbuat baik. Di dunia itu salah satunya itu mendahulukan orang tua. Jadi pergunakan hal-hal seperti itu walaupun kelihatannya sepele. Bisa aja kita bisa bilang sama orang tua, saya nggak punya bu, kan gitu. Nanti uang itu hilang. Itu biasanya begitu. Karena itu cara Allah menguji kita. Itu ujian dari Allah Ta'ala. Jadi hati-hati. Nah biasanya orang Muslim itu tidak tahu kalau itu lagi diuji. Nah dahulukan orang tua. Itu berbuat baik di dunia itu seperti itu. Kemudian hormati istri, sayangi istri, kemudian ditegakkan istri itu ada dalam syariat Allah. Jangan sampai istri itu hanya kita seneng-senengin tapi dia memang keluar dari garis Allah. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi tetap harus di garisnya Allah, sehingga titik itulah kita berbuat baik kepada diri kita, ibadah-ibadah kita. Dengan istri kita tegakkan, dengan anak-anak kita tegakkan, walaupun tidak dengan keras, tidak dengan emosi, tidak dengan marah. Kemudian dengan orang tua kita hormat, kita sopan, ada adab dengan orang tua, seperti itu. Nah, kemudian dengan yang lain-lain juga sama. Nah, itu dari satu ayat, innahum qabla dzalika muhsinin. Jadi kemudian yang kedua, kanu qalila minal laili ma yahjaun. Jadi di sini menceritakan orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam. Yang bagaimana maksudnya? Nah, pada zamannya Rasul dulu ada sahabat-sahabat Rasul yang sering bertandang pada Rasul, itu mendengarkan Rasul itu memberikan kajian ayat-ayat Allah seperti tersebut. Nah, orang-orang yang seperti itu yang nanti jalan rezekinya dimudahkan oleh Allah. Nah, kalau zaman sekarang, nah, cari kajian yang ustadznya memang baik, seperti itu, mumpuni, jangan hanya bercanda saja, seperti itu. Ada bercanda terus, apalagi yang dibercandain itu akhirat, padahal akhirat dia juga nggak tahu-tahu amat, malah salah. Dibercandain malaikat, yang dibercandain itu Allah. Ya janganlah, itu nanti hatinya itu keras, dan itu akan menjadikan rusaknya iman kita. Cari ustadz yang memang baik, menganjurkan yang baik, tidak provokatif seperti itu, ya, selalu mengajak ke arah yang benar, mengajak ke arah yang baik, seperti itu. Tidak ini menyalahkan ini, nggak usah itu didengarkan. Kalau mau mendengarkan silahkan, tetapi hanya cuma sekedar sebagai referensi aja, tapi jangan terlalu didengarkan. Pak Ustadz, apakah jenjang pendidikan itu kalau nanti hasil dari pendidikannya tersebut dia pakai untuk mencari kerja itu bisa mempengaruhi harta yang dia peroleh dari pekerjaannya? Enggak. Oh, enggak bisa ya? Enggak bisa. Jadi itu tetap tergantung bagaimana dia itu taatnya kepada Allah. Tetap ya. Jadi kalau mamanya dulu, mohon maaf nih, dulu mamanya dia itu maaf ya ngayuh becak. Kemudian kalau memang dia itu mencoba berpikir dan dia mencoba dekat sama Allah Ta'ala beneran, kemudian dia jaga bicaranya, jaga tindak tanduknya, bisa aja si yang ngayuh becak itu nanti mendapatkan orang yang memodali dia untuk apa, itu ada beberapa orang yang saya dengar seperti itu. Jadi itu beda. Ada orang yang dulu jualan es kecilnya, saat ini sekarang dia sudah menjadi konglomerat. Ada yang jualan es sampai sekarang ya jualan es ya ada. Jadi memang itu kan tidak tergantung sekolahnya. Dan juga sekolah itu tidak menjamin bahwa dengan sekolah tinggi atau sekolah agama pasti nomor satu masuk surganya, yang nggak bisa seperti itu. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu ketaatannya kepada Allah, ya, ketaatan sebenarnya, ketaatan, ketakwaan, ketaatan. Jadi bukan hafal ilmunya, jadi ketaatan. Jadi seseorang itu mengerjakan, bukan hafal ilmu. Kalau hafal ilmu itu ya belajar agama di manapun hafal dia bisa. Nah, kalau ketaatan tidak memandang
tidak memandang pendidikannya dia. Jadi tidak menjamin. Enggak, jadi yang dijaminkan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi jelas sesungguhnya orang mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Nah, takwa ini tidak memandang tingkatan pendidikan. Pendidikan itu hanya mengetahui, oh begini toh Allah, oh begini toh yang harus kerjakan, seperti itu. Kalau ketaatan, enggak, ketaatan itu walaupun dia itu belajarnya dikit, tetapi dia satu ayat dia kerjain, satu ayat dikerjain, itu malah hasilnya lebih bagus daripada hafal tapi ngomong aja. Ya bisa seperti itu, tapi satu ayat dikerjain, hadis dikerjain, dijaga, dia jaga. Sunnah Rasul itu dia jaga tanpa dia bilang kepada orang lain. Kan seperti itu. Oh, itu bisa dilirik oleh para malaikat yang memang itu imannya tinggi, semakin lama semakin tinggi. Nah, itu ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala tinggi, walaupun secara pendidikan biasa, tidak tampak. Enggak, biasa. Ada seseorang umpamanya doktor nih, dia sekolah agama doktor, sekolah agama, kemudian dia berdakwah nih. Bisa aja doktor yang sekolah agama dari pesantren yang cukup terkenal di Indonesia atau cukup terkenal di dunia, dia sakit, mamanya sakit gagal ginjal, sakit mamanya hatinya keras, lever dan sebagainya. Ini kalau kita lihat dia sekolahnya begitu. Kemudian ada nih orang nggak sekolah agama tapi sakitnya sama seperti dokter yang sekolah agama. Mana yang katanya mau dosanya diampuni, digugurkan, padahal sakitnya sama. Karena orang nggak bisa tahu mana, padahal sakitnya sama. Nggak bisa, oh dia yang sekolah agama ini yang digugurkan sakitnya, yang enggak boleh seperti itu. Nggak bisa. Karena yang seperti itu berarti besok menurut mereka di surga itu hanya orang-orang pintar aja. Menurut mereka. Dokter, profesor. Nah, iya, nggak bisa. Jadi enggak. Makanya kayak mamanya teman-teman yang kerjanya di luar negeri itu banting tulang bener, menghidupi keluarganya, menghidupi suaminya, menghidupi ibu, bapaknya, anaknya. Dia banting tulang, kemudian dia di luar negeri itu betul-betul dia itu belajar taat pada Allah Ta'ala. Ya malah seperti itu bisa aja dilirik oleh Allah Ta'ala dengan amal-amal yang baik. Seperti itu. Nanti kalau dia itu pulang ke sini, dia mencoba untuk berusaha, umpamanya, udah saya capek menjadi tenaga kerja luar, kemudian dia mencoba usaha. Loh bisa aja bisa usahanya malah naik. Jenjang pendidikan itu tidak menjamin. Ya, tidak menjamin. Itu hanya pengenalan aja. Sama mamanya lingkupnya, kamu itu mamanya sukanya di kafe. Nanti kalau kamu dapat jodoh, ya jodohnya ya begitu-begitu aja. Ustaz, tadi tentang rezeki apa yang kita makan nih Ustaz nih, berupa makanan dan lain-lain, apakah itu juga baik buruknya dipengaruhi oleh cara mendapatkan rezeki itu sendiri, Ustaz? Insya Allah prosentasenya memang seperti itu. Ya, insya Allah seperti itu. Jadi seseorang yang semakin lama dia itu ngawur perbuatannya, ya dia akan mendapatkan makanan yang memang nggak berkah. Tapi kalau dia itu dalam sehari-harinya itu belajar taat kepada Allah Ta'ala, walaupun yang dia makan itu cuma nasi pecel mamanya, setiap hari itu nasi pecel, itu yang berkah malah yang seperti itu. Jadi memang itu tapi yang tahu itu kan hanya kita sama Allah aja sebenarnya. Kalau orang lain kan nggak ngerti. Kelihatan itu kalau mamanya makan di warung Korea itu kayak orang kaya, ya kayaknya dari mana kan nggak tahu. Kalau makan di warung Jepang, wah itu orang ini nih, wah. Tapi uangnya dari mana kan nggak tahu. Dia naik, mamanya naik Mercy, dia uangnya dari mana kan nggak tahu. Pengaruh kesehatan juga dipengaruhi juga, Ustaz? Sama, kalau istilahnya dia dalam mencari rezeki itu banyak haramnya, otomatis perilakunya itu perilaku tidak baik. Tanggung renteng semua. Iya, ikutlah ya, ikut. Jadi pasti seperti itu. Yang berikutnya adalah wabil asarihum yastaghfirun. Jadi di sini diceritakan bahwa di penghujung malam mereka selalu memohon ampun. Penghujung malam ini berhubungan dengan sholat sunnah tahajud atau qiyamul lail. Di sini diceritakan oleh Allah Ta'ala, dan ini
menurut saya ini petunjuk dari Allah Ta'ala. Wastaghfirun, ini petunjuk dari Allah Ta'ala bahwa kalau kita itu sholat malam, sholat sunnah tahajud atau qiyamul lail, bahwa ya yang dimohonkan kepada Allah Ta'ala itu ampunan, itu loh maksudnya. Tapi kebanyakan yang ngajari itu minta istana, minta mobil mewah, minta rumah mewah, minta istri cantik, minta suami ganteng. Loh, ini petunjuk Allah aja disuruh mau minta ampunan aja. Dulu kalau semesteran rajin sholat tahajud. Biar lulus dan nilainya bagus. Salah ya. Kalau dari pendidikannya udah salah, terus nanti gimana itu ijazahnya? Ya banyak mau ya, mohon ampun aja ya, mohon ampun aja nggak apa-apa. Makanya di sini harus dikuatkan bahwa di dalam untuk mendapatkan rizki yang halal, yang thayyib, kemudian jalan dari Allah Ta'ala itu ngikutin aja perintah Allah. Karena Allah yang menyuruh, kenapa kita itu keluar garis. Mohon ampun aja, tambah lagi bersyukur. Udah gitu aja. Bisa aja nanti di waktu sholat sunat tahajud kita mohon ampun, nanti di sholat sunat duha kita bersyukur aja. Gitu. Iya, sholat sunat duha siang hari sampean. Iya, istilahnya waktu-waktu duha itu silahkan bersyukur aja, bersyukur aja. Bersyukur sudah diberi banyak nikmat oleh Allah Ta'ala, kelengkapan tangan, bisa bergerak, bisa ini, bisa itu, syukurin aja itu setiap hari. Kan itu, dan jarang sekali orang muslim itu paham bahwa karunia ini harus disyukuri. Tubuh kita ini pinjaman dari Allah Ta'ala. Jelas pinjaman itu nanti akan ditarik oleh Allah Ta'ala, bentuknya adalah tanggung jawab dari, umpamanya kamu tak kasih pinjaman uang, kan kamu harus tanggung jawab. Kalau di kantor itu ada namanya apa? Kasbon. Bukan kasbon, ada SPC, apa namanya? RAB. Surat, bukan RAP. Pertanggungjawaban ya, itulah apa namanya? Laporan pertanggungjawaban keuangan jumlah sekian. Itu sama. Kamu itu besok itu umpamanya ya enggak kamu lah ya, kita itu besok di pertanggungjawaban otakmu untuk apa, pertanggungjawaban matamu untuk apa, pertanggungjawaban telinga, mulut, tenggorokanmu, pita suara ini dan sebagainya, tanganmu yang kiri, tanganmu yang kanan, jantungmu untuk apa. Kamu alirkan, jantung itu kamu alirkan adalah ke seluruh tubuh itu untuk apa? Hatimu yang memang itu sesuatu hal yang bisa menerima baik atau buruk, hatimu itu suka menerima yang baik atau buruk, menolak yang baik atau menolak yang buruk, itu dipertanggungjawabkan. Kakimu itu langkahkan di mana, pertanggungjawaban di dalam keluarga itu bagaimana, itu memang bertanggung jawab. Di dalam keluarga kamu itu luwes atau kamu itu kaku atau kamu menang-menangan, kalau itu kan semua dipertanggungjawabkan. Bagaimana kamu itu detail di dalam mengerjakan sesuatu, ini jari-jari itu dipertanggungjawabkan. Kalau kamu itu ada temanmu mengerjakan tidak detail, kamu marah, ya ini pertanggungjawaban ini. Semua dipertanggungjawabkan. Enggak cuma tubuh kita, akhirnya apa? Dari mana kamu mendapatkan uang, dari mana kamu pergunakan untuk apa, dari mana kamu mendapatkan istri, kamu apakan istrimu, kan gitu. Dipinjemin Allah dengan anak, oh kamu apakan anakmu, lain itu kan dipertanggungjawabkan. Makanya di situ sudah jelas, semua itu kita pertanggungjawabkan. Itulah yang harus kita ketahui, bahwa hati-hati dalam melangkah di dalam kehidupan sehari-hari. Jalankan syariat Islam itu susah setengah mati. Mau masuk surga susahnya setengah mati. Bukan gampang, susah sebenarnya. Nah, di situ baru nyari rezeki aja sudah aduh kok susah. Ya memang, tapi yang susah inilah yang Allah suka, karena kita itu tertib dalam mengerjakan, sehingga kita nanti aman, di akhiratnya itu aman. Jadi Allah nanti yang ngatur. Kalau kita itu udah lurus, Allah yang ngatur. Berdagang pun juga normal-normal aja. Kalau dalam berdagang dipremanin, ya kondisi kita itu di sini kita dipremanin, ya minta aja. Kalau memang dikasih aja. Kalau memang kita itu terlalu berat, ya bilang, "Mbok jangan segitu toh Bang." Ya boleh aja, memang kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita mau jagoan. Ya. Kan yang dosa kan yang meremanin itu. Iya. Walaupun akhirnya premannya itu nanti punya harta berlimpah, kemudian dia itu mulai taat pada Allah Ta'ala, ya biarin aja, nggak apa-apa. Ketaatan pada Allah Ta'ala itu apakah bisa menghapus hartanya yang sudah dimakan dia, dimakan istrinya, dimakan anak-anaknya? Bisa nggak itu menghapuskan? Kalau mau menghapuskan,
kembalikan itu harta kepada yang kamu premanin dulu. Itu baru. Kalau kamu dulu itu mencuri 5 miliar, kamu bukan bisa, bagaimana uang itu bisa halal? Tidak ada, uang yang kamu ambil itu halal. Karena sudah diambil. Karena kamu ambil, kalau kamu itu ingin baik di hadapan Allah, ya ini kan jelek ini. Tinta hitam yang mau kamu masukkan ke tubuh. Nah ini kamu pegang, kamu berikan aja kepada yang berhak menerima. Apa yatim piatu kayak duafa yang memang itu membutuhkan, silahkan. Nah itu harta yang kamu ambil momennya 5M atau 7M hilang, hilang di tempatnya, dan kamu nggak perlu kamu sesali yang seperti itu. Kamu selamat dengan syariat yang kamu punya, kamu selamat dengan azammu, dengan tekadmu, itu kamu selamat insya Allah ya dunia dan akhirat nanti. Nah kamu nanti pada waktu begitu kamu akan diuji terus. Nah di sini cobalah tiap malam mohon ampun aja. Yang mohon ampun itu yang jelas, dari mulai akhir balik kita itu melakukan kesalahan dan dosa itu banyak sekali. Terus dimohonkan ampunan terus menerus itu. Sehingga kita itu klop sama seperti apa yang diinginkan Allah. Terus kalau memang Allah belum memberikan tingkatan rezeki, ya jangan protes. Allah yang berhak memberikan rezeki kan tahu hati kita. Bukan berarti saya kan lagi butuh, lah itu kan kamu maksa. Sama seperti preman, ini daerah saya, minta, kan begitu. Masa kita meremanin Allah kan gitu. Saya lagi butuh ya Allah, kan gitu, masa seperti itu. Kan nggak bisa. Jadi harus kita itu tetap lurus saja di jalan Allah. Sehingga itu menjadi baik di hadapan Allah. Kemudian apalagi wa fi amhalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jadi di antara rezeki kita itu ada hak orang meminta sama orang yang tidak meminta. Cobalah kita memberikan sedekah kepada orang meminta tanpa kita itu ngomong yang kasar, dengan senyuman. Kalau dia nggak terima, senyum aja, nggak usah diladenin. Karena bisa aja dia ngomong itu petunjuk bagi kita bahwa saya harus belajar sabar. Walaupun saya yang memberi dia, tapi kok malah galakan dia, ya sudah diem aja, bertasbih seperti itu. Muji Allah, itu kerjakan aja terus menerus. Tapi itu kan berhubungan dengan orang luar. Tetapi kalau mamanya istri kita dikasih protes, ngomonglah sama istri, karena itu istri. Kalau orang lain kan nggak ada hubungan dengan kita, itu hanya menjadi ujian tapi yang putus. Lah kalau istri, ujian tapi menerus. Itu kita bawa sampai salah satunya meninggal. Kita bawa sebenarnya. Nah itu menerus. Kalau memang istri ngawur ya kita harus tegas. Nggak bisa kita itu main-main untuk masalah syariat. Kalau memang harus serius, tegas, nggak apa-apa. Yang penting walaupun tegas kita nangis, tapi ya harus tegas. Walaupun di depan istri kita itu nangis sebenarnya nggak tega. Tapi nggak tega jangan di depan istri. Kadalin kita sama istri kita. Alah, mau tegas sama saya kok malah nangis. Saya tahu saya. Ganti dia. Opa, kok galak sih? Luluh sudah. Nangis itu nanti di luar. Jangan di depan istri. Tegas harus. Kerjakan sekarang. Saya nggak mau tahu, tapi sebenarnya nggak kuat. Pergi, nangis di luar. Karena apa? Karena itu tetap harus tegar. Nah, di titik-titik inilah cara mencari rezeki dari Allah. Rezeki itu nggak cuma harta saja. Nanti keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dari kita sama istri, anak, kemudian cucu, itu kita bentuk dari apa yang kita kerjakan saat ini. Dari harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yang halal, yang thayyib, yang insya Allah berkah itu, ya dari apa yang kita kerjakan saat ini. Seperti itu. Rezeki banyak. Anak yang yang mendapatkan jodoh seperti yang diinginkan oleh Allah, walaupun kelihatan di depan mata kita itu kurang enak, kita tetap menelan aja, serahkan sama Allah Ta'ala. Allah tahu, walaupun kita itu nggak enak, itu Allah tahu sebenarnya. Tapi kita nggak perlihatkan kepada anak kita, nggak perlu diperlihatkan. Doain yang baik, agar anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh-soleh seperti itu. Jadi kita nggak perlu terus nggak cocok sama ini ngomong, kan sakit hati semua. Jadi keluarga kan nggak karu-karuan nanti. Nanti kalau anaknya sering berantem sama ibunya,
atau sama bapaknya. Nah, kena autoimun gimana coba? Biayanya mahal autoimun. Sekali suntik minimum itu yang murah 30 juta. Sekali suntik. Belum tentu sembuh lagi, Pak. Lah iyalah. Wong ada teman saya itu sekali suntik itu ada yang 150 juta, ada 450 ya ada. Yang itu dari Jerman orang obatnya harus apa namanya? Import itu. Import ya. Ada. Nah, inilah cara mencari rezeki menurut versi Allah yang sudah ditulis di dalam Quran yang tidak aneh-aneh seperti itu. Ya, jangan tanya kepada saya, Ustadz memang sudah membuktikan. Kalau saya sih insya Allah diizinkan oleh Allah Ta'ala membuktikan gitu aja. Begitu kurang lebihnya. Wallahu a'lam. Jadi nggak berani ngomong. Mau ngomong ini kok salah, takut ini kok salah ya, waduh. Aduh. Alhamdulillah, Pak Tung dapat pencerahan untuk melangkah ke depan. Ke depan mana nih? Ke depan hidup maksudnya. Aduh. Alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan seperti itulah gambarannya. Jadi yang paling ringan yang harus kita bisa kerjakan itu dulu. Dan harus istiqomah. Jangan hanya baru melakukan itu setengah tahun, 1 tahun udah nggak kuat aku. Janganlah ya. Lakukanlah terus istiqomah terus lakukan. Insya Allah nanti Allah akan insya Allah menitipkan kok. Insya Allah ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya kali ini yang berhubungan dengan bagaimana mendapatkan rezeki di jalan Allah. Masya Allah, ini agak jadi speechless ya nih Pak Haji. Baiklah sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang kami kaji kali ini, pencerahan dari guru kita Pak Ustadz Danu bisa memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Paling tidak ini sangat berguna dan bisa saya terapkan nanti untuk diri saya dan keluarga saya. Demikian sahabat beriman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.